Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan. Hari ini kita akan mengadakan perjalanan dari Desa Kemlaki ke Desa Canggu. Kita akan menghantarkan madu, vitamin, dan juga keperluan lainnya. Ini untuk kita sampaikan ke saudara kita yang saat ini lagi isolasi mandiri. Saat ini kita masih di Desa Kemlaki. Kita akan mengunjungi warung untuk membeli susu yang gambarnya beruang ya. Di samping itu pula kita akan menuju ke apotik untuk membeli multivitamin, madu, dan juga multivitamin, dan juga susu yang bergambar beruang tadi akan kita sampaikan ke saudara kita yang lagi isolasi mandiri di Desa Canggu, Kecamatan Jedis, Kabupaten Mojokerto. Saat ini kita berada di depan Balai Desa Kemlaki dan juga Masjid Al-Hidayah Kemlaki. Ini simpang 4 Desa Kemlaki. Ini suasana hari ini merupakan PPKM level 4 untuk hari yang terakhir, yakni tanggal 25 Juli tahun 2021. Ini kondisi di depan Pasar Raya Desa Kemlaki. Padahal ini hari Minggu biasanya ramai, tapi karena ini dalam masa PPKM level 4, maka kondisinya tidak begitu ramai. Pada hari ini kita akan menyampaikan juga IDM, Indeks Desa Membangun, untuk masing-masing desa. Sementara Desa Kemlaki sendiri termasuk desa mandiri untuk tahun 2021 ini dengan indeks 0,9252. Sekarang ini kita masuk ke Desa Mojodadi. Ini juga bertetangga dengan Desa Kemlaki sendiri. Untuk indeks desa membangun di Desa Mojodadi ini tahun 2021 ini termasuk desa mandiri dengan indeks 0,8202. Ini merupakan penilaian dari Kementerian Desa yang dapat kita akses di www.idm.kemendesa.go.id. Di samping itu pula kita juga melihat partisipasi masyarakat atau kepatuhan masyarakat dalam memakai masker misalnya di jalanan ini. Ini dari Kemlaki sampai Mojodadi ini hampir 90% pengendara ini memakai masker. Kemudian ini kita sudah berada di Desa Mojokumpul. Untuk Desa Mojokumpul, indeks desa membangunnya di tahun 2021 ini juga termasuk desa mandiri dengan indeks 0,8452. Desa Mojokumpul dan Mojodadi tadi ini merupakan pendatang baru ya, untuk status desa mandiri di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan desa yang lain yang belum mandiri bisa mengikuti jejak Desa Kemlaki, Desa Mojodadi, dan Desa Mojokumpul untuk menjadi desa mandiri. Ini merupakan perempatan. Kalau ke kiri kita ke wisata Tanjungan, ke kanan bisa ke Mojokerto. Kini kita akan lurus menuju ke daerah Jedis atau Kupang. Di Mojokumpul ini ada salah satu SMK, namanya SMK Muhammadiyah 1. Kepatuhan juga kita nilai 90% untuk pemakaian masker bagi pengendara atau yang ada di jalan raya ini. Hampir semuanya memakai masker untuk para pengendara baik roda 2 maupun roda 4.
Ini sebelah kanan adalah SMK Mutu yang ada di Desa Mojokumpul. Sebentar lagi kita akan sampai ke Desa Mojorejo, tetapi ini sudah mengikuti wilayah Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Inilah kondisi Desa Mojorejo yang indeks desa membangunnya untuk tahun 2021 ini statusnya termasuk desa maju dengan indeks 0,7319. Ini tadi sebelah kiri adalah SDN Mojorejo. Kita masih berada di wilayah Desa Mojorejo yang juga sebagian besar ini para pengendara yang ada di jalannya juga memakai masker. Bisa dikatakan 90% lebih ya, mulai dari Kemlagi, Mojodadi, Mojokumpul sampai Mojorejo ini bisa dikatakan 90% pengendara baik roda 2, roda 4 maupun pengendara sepeda pancal ini hampir 90% lebih. Kemudian kita akan memasuki ke Desa Jolotundo. Desa Jolotundo ini untuk tahun 2021 ini kita belum melihat datanya ya. Mohon maaf ini tadi belum kita lihat datanya. Tapi untuk kepatuhan di memakai masker sama ya, baik pengendara sepeda pancal roda 2 maupun roda 4 ini hampir semuanya memakai masker di masa PPKM level 4 untuk hari yang terakhir ini. Inilah kondisi Desa Jolotundo, di mana Desa Jolotundo ini merupakan desa di mana makam salah satu cucu Sunan Giri ini dimakamkan. Ini yang bernama Mbah Suwahyu Jati. Ini merupakan cucu dari Sunan Giri. Ini dimakamkan ada di Desa Jolotundo ini. Sebelah kiri ini adalah minimarket. Kita bisa mampir di situ. Untuk kepatuhan memakai masker sama ya, ini tadi sekitar 90% pengendara yang ada di jalan raya ini memakai masker baik roda 2 maupun roda 4. Ini semuanya memakai masker. Sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Desa Kupang. Lalu lintasnya tidak begitu ramai memang ya, padahal ini hari Minggu. Kita memasuki wilayah Desa Kupang. Sebentar lagi kita akan sampai di Simpang 4. Ini ada rambu-rambu lampu lalu lintasnya. Ini lampu merah sehingga kita berhenti sejenak menunggu sampai ke lampu hijau. Kita nanti akan belok ke sebelah kanan. Desa Kupang ini indeks prestasinya termasuk desa mandiri untuk tahun 2021 dengan indeks 0,8240. Desa Kupang ini merupakan ibu kota Kecamatan Jetis, di mana di situ ada kantor kecamatan, kantor Koramil, markas Koramil, markas Polsek, dan juga puskesmas, kantor urusan agama juga ada di wilayah desa sini. Juga di situ tadi ada SMP Negeri 1 Jetis. Ini ada di wilayah Desa Kupang. Untuk kepatuhan pengendara di wilayah Desa Kupang ini, baik roda 2, roda 4 maupun yang memakai sepeda pancal,
ini bisa kita nilai sekitar 90% yang memakai masker. Jadi cukup patuh warga kita ini, mulai dari Kemlaki sampai ke Kupang ini rata-rata 90% lebih pengendara di jalan raya yang memakai masker. Mudah-mudahan dengan kepatuhan kita semua untuk mentaati protokol kesehatan 5M, 3T, dan juga kita mengikuti vaksinasi, mudah-mudahan COVID-19 yang melanda di negeri kita ini segera berakhir. Tapi ya itu tadi, kuncinya adalah kepatuhan kita semua untuk mentaati protokol kesehatan. Ini kita masih ikut di wilayah Desa Kupang. Ini memang cukup luas Desa Kupang ini. Ini sebentar lagi kita akan memasuki salah satu dusun yang ada di Kupang, Desa Kupang, yakni Dusun Wates. Desa Kupang ini berbatasan langsung sebelah selatannya. Ini adalah Desa Banjarsari, masih ikut Kecamatan Jetis. Sebentar lagi kita akan memasuki Desa Banjarsari ya. Ada nasi pecel yang cukup terkenal ini di daerah Wates. Ini Gapuro Dusun Wates. Ini adalah perbatasan Kupang dan Banjarsari. Banjarsari dari Indeks Desa Membangun untuk tahun 2021 ini termasuk desa berkembang dengan indeks 0,6700. Mudah-mudahan di tahun depan ini Desa Banjarsari bisa menjadi desa maju, bahkan menjadi desa mandiri. Sebelah kiri ini adalah Lontong Kikil yang cukup terkenal di wilayah Ngabar. Monggo silakan ke situ kalau pas lewat. Saat ini kita memasuki ke wilayah Desa Ngabar, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Masih di situasi atau masa terakhir PPKM level 4 tanggal 24 Juli tahun 2021. Kita lihat kepatuhan warga sini di jalanan ini sekitar 90% lebih yang memakai masker. Untuk indeks desa membangun Desa Ngabar ini untuk tahun 2021 termasuk desa mandiri dengan indeks 0,8321. Jadi tadi desa-desa yang kita lewati ini sebagian besar adalah desa-desa yang indeks desa membangunnya tahun 2021 sebagian besar sudah mandiri. Dari Kemlaki sendiri tadi mandiri, Mojo tadi sudah mandiri, Mojo Kumpul indeksnya juga sudah mandiri. Untuk Mojorejo Kecamatan Jetis ini indeks desa membangunnya sudah maju. Untuk Kupang ini juga sudah mandiri, dan Banjarsari ini masih berkembang. Mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi maju, syukur-syukur langsung menjadi mandiri. Sementara untuk Desa Ngabar ini juga termasuk desa mandiri. Ini memang cukup luas untuk Desa Ngabar ini. Ada beberapa dusun, misalkan Dusun Pecuk, Ngabar Barat atau Ngabar Timur. Ini mungkin mohon maaf jika salah, teman-teman mohon
meluruskan ya di kolom komentar, karena kita juga tidak begitu hafal dusun-dusun yang ada di desa Ngabar ini. Oh iya teman-teman, di Ngabar ini ada juga pondok pesantren ya di desa Ngabar ini. Cukup lengang memang kita lewati pada siang hari ini, tapi sebagian besar pengendara baik roda 2 maupun roda 4 maupun pengendara sepeda pancal ini hampir semuanya sudah memakai masker. Mudah-mudahan kebiasaan baru ini tetap dipertahankan oleh masyarakat kita sehingga COVID ini sudah tidak ada lagi, alias sudah hilang dari negeri kita ini. Untuk Ngabar ini memang ada 2 jalan ya yang kita lalui ini. Jalan yang kebetulan sudah di beton, dan sebelah kirinya ini juga ada jalan. Mungkin ini milik bukan milik desa ya, mungkin milik PJKA atau lain sebagainya. Ini juga mungkin teman-teman yang tahu silakan. Sebelah kiri ini jalan asalnya untuk apa, saya sendiri juga kurang paham ya. Sebentar lagi kita akan melewati apa ya istilahnya, underpass dari tol Mojokerto Jombang. Atas ini adalah tol Mojokerto Jombang Surabaya. Kita akan belok kanan menuju ke wilayah Desa Canggu. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Desa Canggu. Desa Canggu sendiri ini indeks prestasinya, indeks desa membangun maksud saya, di tahun 2021 ini yang kita ambil sumbernya dari www.idm.kemendesa.go.id. Desa Canggu ini tahun 2021 ini termasuk desa mandiri dengan indeks 0,9010. Ini kalau kita lihat indeksnya ini sama tahun 2021 dengan 2020 kemarin, ini sama yakni 0,9010. Nah, kita lihat warga yang mengendarai sepeda motor memakai masker. Ini juga ibu-ibu pakai sepeda pancal juga memakai masker. Jadi kita lihat sebagian besar warga di Canggu ini yang kebetulan lewat di jalan-jalan ini memakai masker. Jadi cukup patuh juga warga kita ini untuk tetap memakai masker, terutama di luar rumah. Ini
kalau tidak salah ini kita memasuki wilayah Dusun Tanjung di salah satu bidan desa Kemlagi. Ini asalnya juga dari wilayah sini, Dusun Canggu, maksud saya Dusun Tanjung, Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Sebelah kanan ini adalah rumah beliau, rumah orang tua Bu bidan desa tadi, yang butuh kursi, butuh bantal dan lain sebagainya. Ini bisa menghubungi ke beliaunya karena orang tuanya adalah sebagai pengusaha mebeler. Bukan promosi ya, tapi ini cuma pemberitahuan saja. Kita masih di wilayah Desa Canggu. Ini merupakan desa tujuan kita, di mana salah satu saudara kita saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, sehingga beliau tidak bisa ke mana-mana. Untuk itu kita mendapatkan tugas untuk mengirim madu, vitamin, dan juga susu kaleng yang ada gambar beruangnya itu. Saya tidak berani menyebutkan mereknya, dikira ngiklan. Ini nanti kita sampaikan ke saudara kita yang ada di Canggu ini, tepatnya di Dusun Kedung Sumur, Desa Canggu, Kecamatan Jetis. Ini posisi di wilayah Canggu, perempatan atau pertigaan ini. Di sebelah kiri ini adalah pusat ekonomi di Desa Canggu. Ada pertokoan dan juga ada perkantoran di sini. Sementara itu, kawan-kawan, yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena ini akan kita sebentar lagi sampai di lokasi. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya, dan mohon maaf jika sajian ini kurang berkenan atau kurang bagus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.